Oke, kita siap untuk belajar sekarang. Puji Tuhan. Ayo siapkan semua Alkitabnya. Baik yang ngikuti via online di rumah maupun yang langsung ada di sini. Agak gelap di sini nggak apa-apa sudah. Oke, ya nggak apa-apa. Nah, kita sekarang ada di sebuah komunitas namanya Unik. Disingkat Osaka. Nah tadi ada yang saudara dari Belanda bilang, lu kok sudah di Jepang? Baca dulu, Osakanya bukan Jepang. Obrolan santai keluarga Allah. Nah hari ini tema yang terpilih oleh ketua komunitas kita Bu Ayu, orang Kristen yang bertumbuh secara rohani. Apakah artinya pertumbuhan rohani bagi orang percaya? Apa itu artinya? Saudara, menjadi Kristen itu bukan beragama Kristen. Saya ulangi, menjadi Kristen itu bukan beragama Kristen. Karena kekristenan bukan agama. Kekristenan itu sebuah pola hidup. Pola hidup yang menggunakan sistem kerajaan surga. Dan pola hidup sistem kerajaan surga itu warnanya cuma satu, cirinya cuma satu, yaitu pengampunan. Catat itu, pengampunan. Maka itu di dalam hidup kekristenan kita, yang setan paling tidak suka adalah kalau kita tidak punya musuh. Itu setan paling tidak suka. Sebab apa? Setan tidak pernah terganggu ketika saudara rajin berdoa. Setan gak pernah terganggu ketika saudara rajin puasa. Setan gak pernah terganggu ketika saudara aktif baca Alkitab. Bahkan ketika saudara sibuk pelayanan pun, setan tidak terganggu. Tapi satu-satunya buat bisa mengganggu mereka, kalau kita hidup tidak punya musuh. Itu setan terganggu sekali. Maka dengan berbagai cara, setan berhasil membuat tidak sedikit yang mengaku Kristen dan mengaku murid Yesus ternyata tidak sah dan tidak asli karena masih ada musuh. Dan itu mengerikan sekali. Dari Jerman sudah ada yang gabung, puji Tuhan. Itu mengerikan sekali. Setan berhasil. Saudara ingat, karena kekristenan itu sebagai pola hidup, maka segala sesuatu yang disebut hidup. Lihat, segala sesuatu yang disebut hidup, pasti ada dua hal ini. Kalau sesuatu yang disebut hidup, dua hal ini tidak ada, berarti dia mati. Satu, yang namanya hidup harus bertumbuh. Dua, yang namanya bertumbuh itu harus multiplikasi. Kita punya satu biji jeruk kecil. Satu biji cabai, lombok, rica kecil. Begitu hidup dan ditanam, maka akan tumbuh pohon jeruk baru, pohon rica baru. Satu. Dari satu pohon ini keluar sekian buah. Dari sekian buah itu pasti akan ada sekian ribu biji. Tergantung berapa banyak buah di pohon itu. Nah ini hidup. Saya ulangi. Disebut hidup karena ada dua hal. Ya, satu, bertumbuh. Dua, multiplikasi. Ya, berkembang biak, bertambah. Itulah hidup. Nah mari kita tanya pada diri kita sendiri. Kalau kita hidup, bertumbuh enggak? Ya. Pernah dengar, pernah tahu bonsai? Ya, itu dari bahasa Jepang. Yang memang bangsa pertama di dunia bisa membuat bonsai itu memang orang Jepang. Bonsai itu pohon dan hidup. Tapi tidak bertumbuh. Karena memang sengaja dikerdilkan untuk hiasan. Nah celakanya
kalau ada orang Kristen bonsai, hidup tetapi tidak bertumbuh, rajin ke gereja, rajin pelayanan, hidup, nggak mati, tapi nggak bertumbuh, karena memang dibatasi pertumbuhannya. Nah, ayo hari ini kita belajar betul-betul mengenal pertumbuhan rohani kita. Dari komunitas Osaka memberikan beberapa ayat untuk kita pelajari. Mari kita buka 1 Petrus 2 ayat 2. 1 Petrus 2 ayat 2. Ya. Jadi ada 2 sesi. Setelah saya nanti orang hebat, Pak Arif Wijarja harus sharing. Nggak apa-apa. Yang ngikuti aja dulu, dengar Papa ngomong apa nanti kamu nyambung. Udah, 1 Petrus 2 ayat 2. Yang di dalam rumah jangan terpengaruh durian ya, ikut belajar. Maaf, di rumahnya Pak Yopi ini kami disajikan durian. Enak sekali, maaf. Yang gak suka durian, berbahagialah. Jatahnya kami makan. Udah, 1 Petrus 2 ayat 2. Begini kata Tuhan. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu, perhatikan kata selalu, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Supaya oleh air susu yang murni dan yang rohani itu, kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ayat. Seperti bayi yang baru lahir, hendaklah kamu menginginkan susu rohani yang murni, supaya dengan itu kamu bertumbuh dalam keselamatan. BIS, hendaklah kalian menjadi seperti bayi yang baru lahir, selalu haus akan susu rohani yang murni. Dengan demikian kalian akan bertumbuh dan diselamatkan. TSI-nya. Hai Daryl, Opa senang sekali Daryl gabung. Sebagaimana bayi yang baru lahir, selalu haus akan air susu murni dari ibunya. Begitu juga lah kalian hendaknya selalu haus akan pelajaran rohani yang benar, yaitu yang terdapat dalam firman Tuhan. Dengan demikian kalian akan semakin dewasa secara rohani. Karena dalam firman Tuhan ada tertulis, kalian sendiri sudah merasakan. Naik Phil, kepotong ini Papa nggak bisa baca. Ya, saya ulangi. Karena dalam firman Tuhan ada tertulis, kalian sendiri sudah merasakan kebaikan Tuhan. Haleluya. Inilah kekristenan yang sesungguhnya. Bertumbuh. Ya. FIA-nya. Nah, seperti saya katakan tadi, bonsai. Saudara, bonsai itu menarik loh. Cantik. Apalagi kalau yang buat itu seninya tinggi. Wah, dan harganya mahal. Tapi nggak bertumbuh. Nah, celakalah kalau ada orang Kristen bonsai. Bertahun-tahun. Tapi nggak bertumbuh. Lucu lagi. Aduh, betul nggak? Menyedihkan sekali kalau begitu. Jika saudara sudah merasakan kebaikan Tuhan, jadilah seperti bayi yang mengingini susu murni. Dan dalam Tuhan tumbuhlah menjadi kuat. Wih, puji Tuhan. Dengan susu yang rohani yang murni itu, maka kita ini jadi kuat. Nah, kembali istilah bonsai tadi. Saya percaya semua papa mama dan semua orang kalau melihat bayi, apalagi montok, lucu, ya cantik, cakep, waduh, senengnya luar biasa. Betul? Tapi
Tapi kalau sudah umur 5 tahun masih lucu, montok terus begitu, itu buat orang tuanya kesenangan atau kesedihan? Lo jawab dong. Nggak bertumbuh. Sudah 5 tahun masih lucu terus seperti bayi yang umur 6 bulan. Nah, akhirnya Kristen seperti itu pasti, dengar, Kristen bonsai lucu karena tidak tumbuh, lucu, menggemaskan, itu pasti akan jadi mainan setan. Ayo kita tanya kepada diri kita sendiri, sudah bertumbuh atau belum? Nah, saudara, di dalam filosofi kehidupan manusia, bangsa apa saja, ya, dalam filosofi kehidupan, dalam prinsip kehidupan manusia, dari bangsa apa saja, status sosial apa saja, coba yang via online maupun yang di rumah sini bantu jawab. Apabila kita sudah menjadi murid Yesus sekian banyak tahun, tetapi tidak ada pertumbuhan dalam hidup kita, sama seperti hari pertama, bulan pertama kita percaya Tuhan Yesus, maka Tuhan sedih. Dengarkan ini. Nah, dalam filosofi kehidupan, dalam prinsip kehidupan, seluruh dunia, mau bangsa apa saja punya konsep yang sama. Yaitu satu-satunya bukti bahwa saudara dan saya sudah bertumbuh. Kata bertumbuh artinya menjadi dewasa, mature, bahasa Inggrisnya. Cuma satu bukti dan tanda dan cirinya, yaitu bisa diberi tanggung jawab, sehingga bisa bertanggung jawab. Nah, Kristen bonsai hidup tapi tidak bertumbuh, maka itu nggak bisa diberi tanggung jawab. Sebab bonsai tidak dituntut untuk berbuah. Mau buah apa? Pohonnya kecil, pendek begitu. Betul? Saudara punya bonsai pohon jeruk, saudara punya bonsai pohon mangga, bisa buah. Nah, mau mangga seberapa kita harapkan dari bonsai pohon mangga? Maka itu Kristen yang tidak bertumbuh, berarti tidak bisa bertanggung jawab. Maka Kristen seperti itu hanya bisa jawab tanggung-tanggung. Tahu nggak bedanya bertanggung jawab dan jawab tanggung-tanggung? Pak Kasman ngertos? Bentenipun tanggung jawab, kalian jawab tanggung-tanggung. Di sini ada orang dari Jawa Timur ternyata. Pak Kasman. Nah, itulah dia. Iya betul, jawab tanggung-tanggung. Karena nggak bisa diberi tanggung jawab. Saudara, Sabtu tanggal 15 kemarin dulu, ini kan hari Senin, saya ada di Bali memberkati pernikahan cucu saya. Saya itu, melihat dia. Sebab saya itu kenal dia dari dia masih bayi. Wah, bahkan waktu mereka masih SD, kalau saya nginap di rumah orang tuanya, maka mereka 3 kakak beradik bersama dengan teman-teman papa mamanya bawa anak-anak. Kami istilah anak ketiga mereka, ayo opa kita camping. Jadi malam itu di rumah mereka ada ruangan untuk karaoke, nyanyi, ya cukup luas. Di situ anak-anak ini gelar selimut ya karena pakai karpet. Kami tidur, diskusi, cerita, belajar, tertawa. Nah, kok tahu-tahu hari Sabtu kemarin dia sudah menikah. Waktu itu saya bilang sulit, saya bilang, Miguel, opa sulit melihat kamu itu jadi suami sekarang. Karena di benak opa, kamu itu masih kecil waktu itu. Nah, ada pertumbuhan. Nggak bisa kecil terus. Saudara, saya bersyukur kepada Tuhan. Saya sudah punya 5 cicit loh, saudara. Saya dipanggil kongco istilahnya, kakek buyut. Dari 5 cicit.
Maka itu waktu cicit saya pertama lahir, saya tuh shock. Kaget, surprise. Jadi gini pagi-pagi. Ini cucu saya, ya Dokter Dito, ada di Semarang sekarang dia. Dia berkata, "Opa, Shalom sudah lahir." Wih, Shalom sudah lahir. Opa, nah, ini berarti cicit saya ini. Oh, puji Tuhan. Itu 5 Juli tahun 2021. Nah, sekarang saya sudah punya 5 cicit. Nah, ini anugerah Tuhan yang luar biasa. Ada keluarga di Surabaya, keluarga gembala. Namanya keluarga gembala Joni Nugroho. Nah, waktu mereka menikah, saya berkati mereka. Dan yang luar biasa, waktu mereka mensyukuri ulang tahun ke-25 pernikahan mereka, saya diminta untuk berkhotbah. Ternyata di hari ulang tahun pernikahan mereka yang ke-25, saya diminta untuk memberkati anak mereka yang pertama. Jadi papa mama mereka 25 tahun pernikahan, anak pertamanya menikah, digabungkan. Saudara, saya itu kagum. Berarti waktu papa mamanya menikah, saya ada yang memberkati, sekarang anak pertamanya menikah. Itu satu anugerah Tuhan yang luar biasa. Nah, itulah pertumbuhan. Ada multiplikasi. Ayo jujur, siapa yang sudah sekian tahun jadi Kristen? Tidak ada multiplikasi di hidup saudara. Maaf, berarti itulah Kristen bonsai. Tumbuh, hidup, tapi nggak bertumbuh dan tidak bisa berbuah karena memang dikerdilkan. Nah, jadi dalam hidup ini, ayo kita syukuri kalau kita bisa bertumbuh. Dan harus begitu. Ayat kedua, yang dari komunitas Osaka. Filipi 1 ayat yang ke-6. Ya, Filipi 1 ayat yang ke-6. Filipi 1 ayat yang ke-6. Lihat, di ayat ini kita akan mendapatkan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia, Bapa di surga, yang memulai pekerjaan baik di antara kamu. Nah, saudara, coba cek. Pekerjaan baik yang dimulai Tuhan di hidup kita itu kapan? Kalau saya bisa menyebut dan saya nggak lupa, 20 Agustus 1970 di Gedung Gelora Olahraga Gelora Pancasila Jalan Indragiri Surabaya, itu malam pertama, hari pertama saya lahir dalam kerajaan surga. Malam itu ada KKR dari Operation Mobilization. Ya, lembaga misi cukup besar di dunia, pusatnya di Inggris. Mereka datang ke Surabaya dengan kapal Logos. Yang khotbah Josh Brewer. Penterjemahnya hamba Tuhan dari Bandung, orang terkenal, Evangelis Stefanus Damaris. 20 Agustus 70 saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Luar biasa. Nah, bertumbuh. Kalau kita bertumbuh dan jadi dewasa, maka kita secara wajar, tapi tidak semua manusia, pasti menikah. Nah, begitu kita menikah, maka kita multiplikasi. Akan lahir anak-anak dari kita. Dan dari anak-anak kita akan punya cucu. Begitu saya katakan tadi, Tuhan sudah beri saya kesempatan untuk melihat generasi keempat saya, cicit. Itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Nah, mana multiplikasi yang Tuhan minta dari kita? Ketika Papa memulai sesuatu pekerjaan yang baik di antara kita, jangan lupa, belum selesai, Phil, ayatnya tadi. Apa yang akan ada selanjutnya
setelah Bapa memulai yang baik dari kita, di antara kita. Lihat Filipi 1 ayat yang ke-6. Saya ulangi. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, perhatikan, akan meneruskannya. Ngerti arti kata meneruskannya? Berkesinambungan. Terus menerus berjalan, tidak stop. Satu biji jeruk yang kita tanam, itu dimulai dengan pohon jeruk yang pertama yang Papa kita buat di Kejadian 1. Setelah sekian ribu-ribu tahun di dunia ini, dari pohon yang pertama menghasilkan buah yang bijinya ditanam, dimultiplikasi sampai hari ini sudah nggak terhitung berapa triliun pohon. Itu aja terus berkembang, akan meneruskannya. Nah, mari kita tanya pada diri kita sendiri, terusannya bagaimana? Apa yang Papa sudah mulai pekerjaan yang baik dalam hidup kita, terusnya itu kemana dan bagaimana? Ini pertumbuhannya. Sampai pada akhirnya, yaitu hari Kristus Yesus. Ayat, aku sungguh yakin bahwa Ia yang telah memulai pekerjaan baik di antara kamu, Ia juga yang akan menyempurnakannya sampai hari Yesus Kristus. BIS-nya. Tuhan sendiri yang memulai pekerjaan yang baik itu padamu. Dan saya yakin Ia akan meneruskan pekerjaan itu sampai selesai pada hari Kristus Yesus datang kembali. TSI-nya, ya. Dan saya yakin bahwa Tuhan yang sudah memulai pekerjaan rohani yang indah ini di dalam diri kalian masing-masing, akan meneruskannya sampai menjadi sempurna pada hari Kristus Yesus datang kembali. FYI-nya, ya tentu saudara, ada proses multiplikasi, proses pertumbuhan yang tidak berhenti. Saya yakin bahwa Tuhan yang telah memulai pekerjaan yang baik di dalam saudara akan terus menolong saudara tumbuh di dalam kasih karunia-Nya sampai pekerjaannya itu selesai. Perhatikan itu, sampai pekerjaannya selesai. Wih, ini luar biasa saudara. Pada hari Yesus Kristus datang kembali. Ayo kita pelajari bagaimana proses ini yang tidak boleh stop untuk bertumbuh dalam hidup kita. Keren ya kalau seperti ini. Maka itu jangan jadi Kristen bonsai. Jangan jadi Kristen pohon plastik. Kelihatan cantik, segar, tapi nggak hidup. Nah, udah. Jadi harus bertumbuh. Multiplikasi. Nah, sampai kata multiplikasi ini. Ya, kata menikah tadi. Dari kita dilahirkan, orang tua kita merawat kita, menjaga kita, sampai kita disekolahkan, dikuliahkan secara umum, wajar, lalu pasti kita menikah, dan akan lahir anak-anak. Orang tua kita punya cucu dari kita, dan terus nggak selesai. Nah, ayo kita cek pada diri kita sendiri. Doa ternyata salah satu proses penting untuk saudara dan saya bisa multiplikasi, maka doa adalah sarananya. Tapi sayang, di dalam gereja kata doa bukan seperti yang Tuhan mau. Tetapi di dalam banyak gereja pengajaran doa itu cuma diajari merampok surga. Minta, berkati, tolong. Maka itu surga bangkrut,
Gara-gara Kristen model perampok itu. Hanya minta terus, berkati aku, tolong aku Tuhan. Karena apa? Iblis berusaha menyelewengkan kita dari tugas multiplikasi. Mari kita lihat Matius 6 ayat 6. Apa itu doa? Ternyata doa itu bukan kita nyerocos sendiri. Tidak. Doa itu bukan kita ngomong sendiri. Tidak. 100% kalau gereja diajak Filipi 1 ayat 6 tadi ya. Kalau gereja diajak berdoa. Betul, surga bangkrut karena kita rampok. Nah, kalau gereja diajak berdoa, isinya pasti 3 saja. Yang tersinggung senyumlah. Minta, lapor, nyuruh, nyuruh, lapor, minta. Ayo jawab, ya atau tidak? Itu isi doanya gereja. Sudah menyimpang jauh dari yang Tuhan mau. Betul. Ada yang bilang tadi, komen di Zoom, sudah menyimpang jauh. Lihat, inilah doa yang adalah pembuahan dalam hidup gereja supaya multiplikasi. Ini yang bicara Tuhan Yesusnya, Matius 6 ayat 6. Tetapi, jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, kuncilah pintu. Maaf, semua gereja yang memegang doktrin berbeda-beda menjelaskan Matius 6 ayat 6 ribet. Harus lihat latar belakangnya dulu, lihat konteksnya dulu, lihat itunya dulu. Capek. Padahal kalau kita mengerti ayat ini yang diminta oleh Tuhan Yesus, kalau kita berdoa suruh masuk kamar, kunci pintu. Saudara perhatikan, ini pikiran Tuhan, bukan pikiran teologi. Kalau pikiran teologi, firman itu jadi ruwet, bulat, jelimet. Yang nggak ngerti nggak apa-apa, pokoknya begitu. Enak kalau pakai bahasa Jawa. Ruwet, jelimet, mumet. Itu teologi dengan doktrinnya yang muter-muter nggak karu-karuan. Padahal untuk mengerti yang Yesus minta. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu. Terjemahan bahasa Inggris lebih keren. Go into your most private room. Sudah private pakai most. Bahasa Jawanya bagus. Sudah ndelik, ndelepis. Nah, enggak ngerti Jawa enggak apa-apa. Sudah ndelik, ndelepis. Artinya, wah sudah enggak tahu ada di mana. Saudara ngerti enggak? Hanya ada 2 orang yang boleh tinggal di dalam kamar yang terkunci. Dan 2 orang itu adalah suami istri. Setuju? Yang Tuhan izinkan ada di kamar yang terkunci hanya suami istri. Wah, ini luar biasa. Jadi doa itu hubungan intim antara suami surgawi dengan mempelai perempuannya di dunia, yaitu gereja. Nah, ketika suami istri ada di kamar yang terkunci, disitulah pembuahan terjadi. Maka istrinya mengandung, lahirlah anak. Ini pertumbuhan, ini hidup. Ayo, kita tanya. Sudah berapa tahun kita hidup berjalan bersama Tuhan Yesus, mempelai laki-laki surgawi kita. Dia rindu, ada keturunannya lahir lewat kita. Catat ini ya. Ini yang Tuhan minta.
Nanti kita akan dengar dari Pak Arief Mijarja, hebat. Bagaimana penginjilannya yang luar biasa. Di sini bersama-sama ya di rumahnya Pak Yupi ini. Ada berapa ini yang sudah dibaptis dari bukan orang percaya loh. Bahkan ada orang dari Bolang Mangondo itu, yang nggak tahu dari mana, pokoknya begitu sudah. Ya. Saudara, hari ini kalau tema ini mengajak kita untuk bertumbuh, ayo ada multiplikasi. Sinyalnya hilang. Oke, nyambung lagi. Ini hilang sebentar. Oke. Ingat dari awal tadi kita belajar. Disebut hidup pasti ada dua hal. Bertumbuh dan berkembang biak. Multiplikasi. Kalau hidup tidak memenuhi dua itu. Alpa, ini kami lagi di rumahnya Yohana ini sama Yopi. Ini saudara kita orang Solata tapi tinggal di Amerika. Nah kalau kita hidup tapi nggak bertumbuh, itu namanya bonsai. Bonsai nggak mungkin bisa berbuah karena nggak kemakan buahnya. Oke, nah untuk berbuah harus ada hubungan intim antara suami dengan istrinya. Dan itulah doa. Maka itu yang hobinya berdoa, pagi doa 4 jam, siang doa 3 jam, sore doa 2 jam, malam doa 4 jam lagi. Kalau saya tanya di banyak gereja, selalu jawabannya itu bagus, salah, itu pemalas. Kalau doa terus-terusan gak kerja, enak saja. Maka itu banyak gereja ngajar salah. Nah setelah kita tahu doa yang benar itu masuk kamar kunci pintu, maka yang rajin doa berjam-jam wajib ditanya, sudah melahirkan belum? Percuma doa berjam-jam tapi tidak menghasilkan anak-anak rohani. Rugi Tuhan Yesus memberikan benihnya kepada gereja. Saya harap mengerti konsep ini ya. Seru sekali. Tiap kali Tuhan ingatkan tentang konsep multiplikasi, ada pembuahan. Ayo kita lari ke ayat satu lagi sebelum ayat berikut. Karena ini Bu Ayu memberi ayatnya banyak sekali ini. Untuk malam ini. Setelah Filipi, lalu ada Ibrani ada Galatia, Kolose, Yakobus. Benar banyak. Oke, lanjut. Yakobus 4 ayat 5. Yakobus 4 ayat 5. Aneh. Bertahun-tahun saya nggak ngerti ayat ini. Dari Semarang ada komen. Kebanyakan bukan doa tapi laporan. Nah itu tadi. Tuhan kasih laporan. Setuju? Ini hamba Tuhan dari Semarang, Pak Amos ngomong. Oke, Bud, puji Tuhan Bud. Bapak senang kamu gabung. Janganlah kamu menyangka, Yakobus 4 ayat 5. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Tuhan di dalam diri kita. Roh yang ditempatkan Tuhan dalam diri kita. Jangan ngawur, jangan sembarang, jangan sembrono. Firman Tuhan berkata, harus ada alasan. Roh yang ditempatkan Tuhan di dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. Wih, lama sekali saya mengerti ayat ini. Cemburu apaan? Kenapa? Ayat, apakah kamu pikir kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Tuhan di dalam diri kita diingininya dengan cemburu? Sama, BIS. Jangan kira bahwa Alkitab tanpa alasan berkata, di dalam diri kita, gerejanya, murid-muridnya, Tuhan menempatkan roh yang keras keinginannya. Keinginan apa yang keras? Cemburuan apa? Kita lihat TSI. Kitab suci pun sudah mengatakan, roh Tuhan yang tinggal di dalam diri kita cemburu dan menginginkan kesetiaan penuh kepadanya. Apakah menurutmu ayat ini hanya omong kosong?
Jadi ayat ini bisa dimengerti ketika Maria dijelaskan oleh Gabriel bahwa dia akan mengandung dan anaknya disebut yang kudus. Masih ingat Lukas 1? Wajar nggak? Maria tanya, bagaimana aku bisa mengandung? Aku belum bersuami. Masih ingat? Nah, jawaban Gabriel itulah yang menjelaskan Yakobus 4 ayat 5. Masih ingat? Jawab malaikat itu kepada Maria. Wah, hilang sinyalnya. Tunggu, zoom-nya terputus. Oke, puji Tuhan, nyambung lagi. Kita buka Lukas 1 ayat 35. Ini jawaban malaikat. Bagaimana Maria bisa mengandung? Lukas 1:35. Oh, masih belum nyambung zoom-nya. Maaf, tunggu. Sinyalnya terputus. Masa keluar lagi? Sabar ya, zoom-nya terputus. Sabar. Kenapa dia nangis? Sebelah. Ayo, kanak, pesum, kemana kamu? Belum? Apa? Oh. Ayo, coba. Sabar ya, Tuhan tolong ini. Zoom-nya kenapa ini? Aduh. Panasan, Bang. Sini aja dia. Aduh. Sabar, zoom-nya kok nggak bisa. Sabar dulu. Iya, zoom-nya kok. Bentar ya. Oh, dikatakan, wih, dari Belanda, dari Zeeland ikut. Katanya videonya nggak ada, tapi suaranya kedengaran. Lucu ya. Sabar ya, nih. Iya, Facebooknya, Instagramnya aman. Tetap nggak mau ini. Aduh. Sabar, maaf. Tunggu. Ini mulai masuk.
97 803. Iya, enggak tahu. Sebentar ini Papa masuk lagi coba. Ini Instagram, Facebooknya jalan. Iya, ini Zoom-nya. Itu Zoom-nya siapa? Zoom-nya Osaka, kelompok mereka. Enggak mau juga. Enggak masuk ke Zoom. Iya. Hang. Oh, itu kenapa ini? Apa ini 40 yang 45 menit itu mungkin? Enggak, mereka sudah lama kok. Sampai hari 20 ada apa? Besok ya kan? Sabar ya, saya coba tanya. Ayo. Ada masalah ini ya, Koden? Loh, Jaringan. iya. Tapi ini Facebook, Instagram, Koden jalan. Cuma di Zoom nggak bisa. Oh itu ya? Yang di Ayu jalan Zoom-nya sekarang. Oh, sekarang Koden Nggak Ayu. masuk itu. Zoom-nya Ayu. Melalui Pak Jutirta. Oh, ini di iPad Koden Zoom-nya nggak bisa masuk sama sekali. Tapi Zoom-nya masih ada sekarang di situ. Gini aja, Koden masuk melalui Pak Jutirta ya. Gimana caranya? Oh, sekarang sudah mau. Ini di Koden belum mau ini. Bagaimana? Koden sudah masuk di. Oh, coba ini, coba. Ya, ya. Oh, nggak ada ini. Oke, coba Koden. Bentar ya, bentar. Mudah-mudahan bisa ini. Sembilan. 97 803 139 Kabar yang Facebook, Instagram tunggu. Nah, tetap nggak mau ini. Kalau ke Palu itu lebih capek. Ya kan semalaman nggak Kalau ke Manado juga biasa gitu, tapi enggak lupa. Kalau pengalaman saya. Mau pulang? Oke, ya, besok ya. Tetap. masuk melalui Pak Jutirta. Ya gimana caranya? Ini ya caranya bagaimana? Koden sudah masuk. Koden bicaranya nggak apa-apa. Oh begitu. Tapi akan on kan yang punyanya Pak Jutirta. Oh ya udah oke. Jadi Koden nggak bisa ngeliat video ya, maaf ya. Oke, ya. Jadi lanjutnya. Jadi saya nggak bisa ngeliat apa videonya di Zoom sini. Oke. Nah kita lanjutkan ya. Jangan lupa tunggu Pak Arif Widarja akan sharing habis ini. Sudah enggak apa-apa sebentar. Wajib enggak bersalah. Oke ya. Jadi kalau kita sudah percaya proses Maria bisa mengandung. Ya tadi kita belum kebaca Lukas 1:35 tapi nanti baca sendiri. Begini jawab Gabriel kepada Maria. Ya. Pertanyaan Maria jelas. Bagaimana aku bisa mengandung? Aku belum menikah. Langsung Gabriel menjawab, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa yang maha tinggi
akan menaungi kamu. Saudara perhatikan. Pertanyaan Maria jelas. Bagaimana aku bisa mengandung? Aku belum bersuami. Lalu Gabriel menjawab, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa yang maha tinggi akan menaungi kamu. Nah, dari hamba Tuhan almarhum Stefanus Damaris itu saya belajar. Suatu kali sampai dia Om Damaris khotbah membuat semua kaget. Di hari Natal itu. Kata dan kuasa Tuhan yang maha tinggi akan menaungi kamu. Kaget saudara. Om Damaris ternyata menjelaskan kata menaungi itu meniduri. Tahu arti bahasa Indonesia meniduri? Artinya menghamili. Jadi saya baru ngerti. Yakobus 4 ayat 5. Ketika Tuhan menempatkan rohnya di dalam hidup kita, berarti mempelai laki-laki surgawi sedang membuai kita. Rohnya ditempatkan di dalam hidup kita. Nah, maka itu disebutkan diingininya dengan cemburu. Cemburu apaan? Ya, suami yang sudah melakukan hubungannya dengan istrinya, tapi istrinya kok mandul terus. Maaf, ada yang gak beres itu. Nah, jadi gereja, saya ulangi lagi, hidup disebut hidup pasti ada dua hal. Satu bertumbuh, dua multiplikasi. Keren ya firman ini. Ayat yang ketiga. Ya, Galatia 5, 22, 23. Oh sebentar, Ibrani 10, 24, 25. Maaf. Ibrani 10, 24, 25. Ayo cepat. Aduh, saya nggak bisa baca ini karena nggak ada Zoom. Tolong bacakan apa tulisannya Ibrani 10, 24, 25. Saya nggak bisa buka layar Zoom. Memang kok, siapa? Baik ya. Terus? Matur nuwun Pak Kasman. Dari dalam rumahnya Pak Yopi ada yang baca Alkitab itu. Nah di dalam Ibrani 10, 24, 25 terlihat jelas kerinduan Papa kita. Perhatikan di dua ayat itu ada kalimat yang sama. Saling mendorong. Saling mengingatkan. Saling menguatkan. Nah disitulah kita bertumbuh. Artinya kita punya tanggung jawab terhadap saudara-saudara kita yang lain. Ya kita punya tanggung jawab. Bersyukur untuk itu. Karena Tuhan memberikan kita kepercayaan. Saling menghibur, saling menguatkan. Saling bersekutu. Terus jangan putus-putus. Sampai Yesus datang. Yang ketiga kita melihat. Ya, yang ketiga. Galatia 5, 22, 23. Tentang buah roh. 9 buah roh. Nah kita tanya, adakah 9 jenis ini ada di hidup kita? Kalau cuma nyebut, ya. Apa itu buah roh? Kasih. Apalagi? Sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Nah ada atau tidak dalam hidup kita? Tuhan Yesus berkata, kalau kita ingin mengenal pohon, gak usah panik, tunggu aja dia berbuah. Dari buahnya kita bisa tahu pohon itu pohon apa. Jelas ya saudara, ini sungguh-sungguh luar biasa. Nah kalau kita sudah berbuah, kalau bijinya biji jeruk, ya pasti keluarnya buah jeruk. Gak mungkin kita nanam biji semangka, keluarnya duren. Gak mungkin itu. Nah buah
Apa yang keluar dari hidup kita, itulah buah karena bijinya biji apa. Hidup Yesus ditanam di dalam kita. Firman-Nya itu benih. Dan kalau benih itu ditanam di hidup kita, maka tumbuh benih firman. Jadi pohon firman. Dan buahnya buah firman. Betul ya? Nggak usah repot-repot untuk itu. Ayat yang berikut. Setelah Galatia 5:22 ditulis Kolose 3 ayat 16. Nih, Pak Kasman saged maos malih Kolose 3 ayat 16. 3 ayat 16. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur orang kami yang lain sambil menyanyikan dan pujian dan nyanyian rohani. Kamu memberikan syukur kepada Allah di dalam hatimu. Amin. Hendaklah perkataan Kristus diam di dalam hatimu dengan saling memberkati, saling mengajar, saling mengucapkan syukur, nyanyian, semuanya itu. Hendaklah perkataan Kristus. Yang ikuti online maupun kita yang ada di sini onsite saat ini bersama-sama saya. Saya mau tunjukkan hebatnya Kolose 3 ayat 16. Pernah nggak kita menyadari hidup manusia bisa rusak karena omongan orang disimpan di hatinya? Jawab ya atau tidak? Ya, lihat saja. Saya masih ingat waktu zaman COVID dulu. Kalau saya ingat ini lucu sekali. Karena begitu takutnya orang dengan COVID-19, maka viral di sosial media. Ya, pagi-pagi minum rendaman kunyit campur jahe. Dicoba. Siang-siang ada berita. Pakai daun ini, campur itu, dicoba lagi. Terus, hari demi hari, ada cengkeh, dicampur gula batu, kasih kayu manis terus. Lama-lama orang ini bingung. Aku nanti jadi pasangan ini, semua dimasukkan ke dalam tubuh. Masih ingat ya waktu COVID? Betul juga ini. Karena omongan orang diperhatiin. Nah maka itu kalau saudara dan saya mulai hidup yang benar pada hari ini, maka kita akan jadi orang yang hebat. Yaitu kalau perkataan Kristus diam di dalam kita. Dengan segala hal. Karena perkataan Kristus itu benih. Setuju ya? Nah benih apa saja yang ditanam di hidup kita. Tanah ini, tubuh ini kan tanah. Akan tumbuh. Oh terima kasih Bapak untuk itu. Ayat yang terakhir. Yang dari Osaka. Ya. Yakobus 1 ayat 2 dan 4. Monggo Pak Kasman malih sing engkang maos. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Kali sampai sekawan. Iman dan iman. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pergumulan. Ayat kali ini Pak. Nggih, terus Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap iman itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah keselamatan, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh tanpa kekurangan suatu apapun. Bon. Ya. Kok rasanya salah ya? 1, 2. Oh ya, ya, betul. Matur nuwun Pak Kasman, matur nuwun. Betul. Nah, Saudara, salah satu pupuk ya, salah satu jenis pupuk untuk mempertumbuhkan firman di hidup kita. Ternyata pupuknya itu pupuk penderitaan. Pupuk kesulitan dalam hidup. Itu menumbuhkan pohon iman, pohon firman yang luar biasa. Katakan amin.
Ya, jadi kalau kita mau bertumbuh, pasti ada godaan, gangguan macam-macam. Tapi jangan pernah takut dan khawatir. Karena lewat itu, kita itu pasti bertumbuh. Ya, jadi ayo kita cek sejak kapan kita pertama kali jumpa Tuhan Yesus dan bagaimana pertumbuhan dalam hidup kita. Oke, sekarang kita lihat, dengar Pak Arif. Nah, tapi nggak tahu ini kalau dia nggak ada Zoom, di HP-mu ada Zoom-nya bisa. Nah, kalau itu biar lanjut. Duduk sini, pindah ke sini.